kejiwaan. Ya, itu hanya kecurigaan aja. Tapi semua nanti kembali lagi kalau ada misalnya rekam medis ataupun tes kejiwaan di kedokteran. Itu kewenangan daripada dokter menentukan seorang itu apakah ada masalah kejiwaan tidak. Tapi dari sadisnya kasus pembunuhan itu yang kita tahu bahwa sekarang sudah muncul bahwa memang mereka dipengaruhi alkohol keduanya karena mereka dari salah satu klub di Surabaya. Kita berharap supaya proses hukumnya tetap berjalan. Ya, korban sekarang kan saya lihat di media juga bahwa sudah dimakamkan. Artinya keluarga korban tidak terima dengan kasus ini dan kasusnya sudah bergulir, artinya sudah viral. Ya, bahwa mereka dua belum ada ikatan suami istri, masih dalam tahapan. Ya, informasinya bahwa tahapannya adalah masih dalam tahapan pacaran. Ya, kita sih berharap semoga kasus seperti ini jangan terjadi lagi, ya, karena juga menimbulkan duka dalam ya terhadap keluarga dan juga menjadi kegaduhan lagi setelah si Dandi ya kalau tidak salah. Ini muncul lagi anak pejabat yang melakukan tindakan pidana, apalagi sampai meninggal dunia. Kalau si Dandi kan sampai penganiayaan berat ya, korban masih hidup karena memang rumah sakit atau perawatannya cukup canggih. Kalau ini sampai meninggal dunia. Jadi itu makanya saya bilang kalau ada dugaan masalah kejiwaan itu bukan kita harus menentukan, itu harus dokter atau psikiater yang harus menentukan. Dan lihat dari rekam medisnya, apakah ada masalah kejiwaan atau tidak. Kita tidak bisa menduga-duga, ini masalah hukum. Kita harus bicara fakta dan harus ada lembaga yang resmi. Tidak boleh kita yang menyampaikan itu. Ya, fenomenanya gaya hedon pejabat dan anak pejabat ini sehingga menjadi suatu kebiasaan dia mungkin karena kemewahan dan lain sebagainya sehingga mereka tidak terkontrol jiwanya. Ini banyak sekali kasus yang muncul, ya kan? Penganiayaan berat, kasus pembunuhan, bahkan kasus-kasus kriminal yang lain yang dilakukan oleh anak-anak orang kaya, anak-anak orang pejabat. Nah ini kan harusnya fenomenanya harus ditanggapi dengan serius. Jangan dibiarkan sehingga persoalan seperti ini akan muncul lagi dan muncul lagi. Yang menjadi persoalan ini kan masyarakat. Ya kan kegaduhan itu kan terjadi di masyarakat dan juga persoalan hukumnya akan menimbulkan rasa bertanya-tanya masyarakat. Kok kenapa terjadi lagi? Karena apapun itu, yang korban ini kan warga masyarakat biasa, seorang wanita dari Jawa Barat kan misalnya ya. Kita juga turut prihatin dan berkomunikasi keluarga korban dan pelakunya ini kan memang informasi yang kita dapat bahwa mereka itu sudah pacaran juga. Tapi kejadian ini di luar dugaan. Orang yang sudah kenal, sudah sayang-sayangan dan lain sebagainya harus meregang nyawa di tangan kekasih tersebut. Itu kan jadi viral kan saya. Fenomena baru ini ketika dia melakukan itu di luar kontrol. Untung-untungnya masih miras. Jangan sampai ada dugaan penggunaan obat-obatan. Ya kan? Ini kan masih miras, artinya polisi juga masih mendeteksi lagi apakah ada indikasi menggunakan dugaan ya menggunakan obat-obatan dan apakah dia ada juga dugaan kelainan jiwa atau tidak. Karena ini kan sadis banget itu, orang dibilas, orang dilakukan begitu kan dipukul dengan botol dan lain-lain. Padahal masalahnya masalah sepele. Ini kan menurut kita dugaannya curiga seperti dan lain sebagainya. Kenapa harus berakibat sampai fatal? Tapi kita lihat bahwa polisi juga sudah melakukan tindakan ya, penegakan hukum, artinya si pelaku saat ini sudah ditangkap dan sudah jadikan tersangka. Artinya alat buktinya sudah cukup bahwa memang dia pelaku tunggal. Saya nggak tahu apakah dalam perjalanan ada yang membantu dalam proses pembunuhan itu atau penganiayaan sehingga menimbulkan orang meninggal atau tidak. Tapi kalau tidak memang pelaku tunggal. Ya, jadi kita jangan bisa share-share ke orang lain kalau tidak ada terlibat dalam urusan itu.